Oke, Mami, baru saja Inara membuat permintaan maaf di sosial medianya. Secara banyak yang menafsirkan, ada yang kenapa baru sekarang, kok nggak dari dulu kalau memang melakukan kesalahan, dan banyak intinya banyak hal negatif. Mungkin Mami pendapatnya seperti apa, Mami? Iya sih, kalau dilihat dari berjalannya waktu yang sungguh sangat lama, seharusnya sih dari kemarin-kemarin, dari sejak dini harusnya sudah ungkapan itu udah harus dikasih tahu, udah diucapin gitu, nggak sampai seperti ini kan, ini. Tapi nggak ngerti deh, ya kan? Namanya pikiran orang kan beda-beda kan, ininya. Kita juga bisa, aku sih dari ini ya, dari awal melihat seharusnya dia nggak nongol-nongol di TV, di mana dia ngumpetin diri harusnya. Dan video itu kayak banyak bilang kayak ada baru sadar sekarang, kenapa gak dari dulu. Terus banyak yang menegakkan ya itu bukan kayak permintaan maaf yang asli ya, atau karena emang ada power of kepepet. Itu seperti apa, Mami? Ya jangan disalahin juga ya, orang berpikir hal seperti itu ya wajar. Kenapa orang jadi berpikir hal yang seperti itu, ya kan? Dilihat dari lamanya berjalan waktu, nggak kunjung ngomong apa, nggak ini, ya kita lihat sekarang ini ya, kalau orang berprasangka seperti itu hal yang wajar, ya kan? Susah kan, netizen sekarang kan bukan orang bodoh-bodoh. Netizen tuh kan ada yang kerjanya di kantor, ada yang di ini, ya bisa saja kalau mereka ngasih pandangan yang seperti itu gitu. Tapi menurut Mami bagaimana, Mam? Mungkin dengan permintaan maaf Inara, Mami menganggapnya seperti apa? Permintaannya tulus kah atau apa, Mam? Aduh, saya nggak bisa ini ya, nggak bisa nanggepin sejauh itu. Kan tadi sudah bilang, seandainya dari hati yang paling dalam, harusnya sih peristiwa sejak dini itu udah berdiri, saya minta maaf, saya ini melembutkan hati orang gitu. Ya kan? Jadi sehingga nggak terjadi berkepanjangan seperti ini kan. Sebenarnya kayak kata orang-orang kan, ini sebenarnya peristiwa kekeluargaan kan gitu. Ya, tapi kelamaan gitu. Kalau memang ada barang bukti untuk yang dibilang nikah siri, ya udah tunjukin aja, ngapain harus dilama-lamain gitu loh. Sampai yang sampai nama itu Pak Iris saja ngomong kayak begitu kan. Ya wajar orang kan berpikiran seperti itu. Ya kalau memang ini, ya udah tunjukin aja, kenapa sih? Kan apalagi istilahnya nikah siri kan sah di mata Tuhan. Atau yang nggak sahnya tanggalnya mungkin kan gitu. Ya, tapi selain itu Inara juga mengakui kalau itu salah dan bodoh. Itu berarti seperti apa nikah sirinya itu tadi? Saya nggak bisa ngomong lah ya, iya kan? Itu ya, makanya kan saya bilang semua itu harus dilakukan tuh dari awal, dan jangan nongol-nongol di televisi. Ya, jangan nongol di televisi. Ya, sampai saya ngelihat banyak kalimat-kalimat yang gak enak, ya kan? Biar gimana pun kan ada juga rasa sesak di hati ya. Selama ini mulut saya itu jahat kata orang, tapi tidak, itu adalah nasihat agar apa, kakimu nggak terjerembab lagi di kemudian hari, ya kan? Ada sesuatu, timbang rasa dulu, timbang pikir. Tapi ada indikasi apa sih, Mam, yang ada di benak Mami nih? Indikasinya apa? Apakah si Inara ini khawatir dirinya oleh proses hukumnya akan berlanjut, makanya akhirnya membuat video permintaan maaf? Ada indikasi ketakutan nggak sih, Mam? Ya pastilah, ya kan, siapapun udah pastilah. Ya namanya juga, tapi permintaan maaf tidak berarti menghilangkan istilahnya
persoalan kan gitu. Apalagi sudah naik CD, udah ini, sudah segala macam kan gitu. Jadi kalau ya dulu aja saya ya waktu dia pas cerai ya, waktu pas cerai saya ketemu di ulang tahun saya aja, datang nganterin cucu saya loh yang minta maaf lahir batin ya. Tapi Virgon sendiri udah mengetahui belum sih video permintaan maaf dari Nara ini? Oh, saya nggak tahu karena tapi aku rasa sih Virgon pasti tahu kan gitu. Iya, pikirannya Virgon kan dipikir Virgon tuh yang ini nggak mikirin apa-apa, mikirin anaknya doang. Aduh, anak gue gimana, anak gue gitu dia. Dan kemarin juga baru aja pemeriksaan di rumahnya Inara nih, Mam. Itu Mami mengetahui nggak, dan Virgon mengetahui juga nggak rumah yang tersebut itu telah diperiksa oleh pihak kepolisian? Enggak, taunya dari itu aja, dari media. Itu apa karena permintaan maaf itu karena kan setelah olah TKP itu mungkin karena ada unsur ketakutan karena takut dibui Mami kan, soalnya dia sempat meminta damai tapi tidak dari biasa. Gini. Iya. Kita udah tahu kan Mawa itu kalau berkata nggak ecek-ecek. Dia bilang dia mau bubar, dibuktiin sama dia bubar. Bubar bukan berarti kesalahan yang dilakukan itu jadi hilang. Itu hukum tetap berjalan kan, itu maksudnya dia kan. Dia sampai kemarin aku juga baca dia minta emas berapa tuh ya kan, terus minta ininya dia Mas Aida ya 100 juta. Nah, ini hal yang wajar lah. Virgon dulu sama yang Nuh gimana sama Inaro kan, Virgon 120 juta loh. Makanya aku bilang ya mudah-mudahan cukuplah ini ya, kasus-kasus kayak gini cukuplah ini. Jadikanlah ini ya, walaupun kau mundur mungkin 1000 langkah, tapi jadikanlah ini jembatan untuk naik. Dalam artian pengalaman ini nggak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Justru yang kayak begini ngajarin kau lebih dewasa. Kalaupun nanti kau ada di dalam, dengar ya, kalau Tuhan sayang sama orang, dia pasti kasih sesi pembelajaran hidup. Ya, apa bentuknya kita nggak tahu. Terimalah kalau kita salah, ya terimalah bagian kita salah, kita jalani. Mungkin dengan kita menjalani itu, ya kan, kata Tuhan, lu udah gue bikin testimoni, lu dijalanin ya, udah oke lah ya. Di kemudian hari kan dia akan lebih melangkah pelan-pelan, banyak pertimbangan, ya kan. Ini filternya akan lebih berjalan. Aku sih selalu berdoa untuk dia, ya biar tambah dewasa, sama anak-anak juga. Gimana sih? Kita ini orang yang serba salah. Kamu dimasukin, saya lihat cucu yang 3 ini, kamu nggak dimasukin, kamu bersalah. Buah si malakama nggak saya? Saya buah si malakama. Enak gak enak harus ditelan, gitu loh. Karena mikirin cucu ya. Mami melihat olah TKP kemarin mungkin itu kan salah satu laporan yang dari Mawa, dan itu salah satu bukti emang benar adanya video. Dan juga dari lawyernya Mawa mengatakan video itu benar, cuma yang jadi permasalahan bukan 2 jam, cuma hitungan menit. Itu gimana Mami melihat dari olah TKP? Ya kan kalau masalah itu kan kita nggak tahu apakah 2 jam, apakah itu. Tapi yang kemarin saya dengar kan 1,5 jam. Ya nggak tahu lah, pokoknya yang melakukan hal yang kayak gitu ya sudah. Kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu. Itu jadi barang bukti
nggak ada yang diecer-ecer ke sono kemari kan gitu. Semua orang juga penasaran. Kalian pernah lihat? Kan aku tanya udah pernah lihat belum? Belum nih. Lah iya. Punya Mi. Oh Allah. Iya nanya Mi. Sorry Mi. Gitu. Mami, tapi melihat kasusnya Inara ini yang semakin berkembang, bahkan sudah ke penyidikan, dan jika nanti kemungkinan terburuknya Inara ditahan, di sini kan ada cucu-cucu Mami juga, yang dalam arti Inara juga kan ibu kandungnya cucu dari Mami. Mami gimana Mi? Tadi saya bilang kan, saya itu bos mahkamah. Ini kan. Dia masuk, gimana saya nggak lihat cucu saya ini semua. Dia nggak masuk, itu sudah jadi satu kesalahan. Terus gimana? Ya nerimo lah, gimana? Mau diapain? Terima. Masa saya harus datang ke sono ini? Kan nggak mungkin juga. Ya mungkin ya inilah tugasnya keluarga lah semua di kemudian hari ini. Gimana? Mungkin ada kemungkinan jika memang pahitnya Inara akhirnya ya seperti yang tadi bilang itu ditahan dan segala macam, pastinya mental anak-anak ini akan terganggu, akan benar-benar terkuras untuk mereka karena harus melihat orang tuanya mereka itu berada di dalam sana. Kemungkinan nanti kita sama keluarga rembukan. Apakah nanti sama anak-anak dibilang mamanya lagi kerja di luar negeri atau bagaimana? Jangan ada sampai mereka mengetahui kan. Akan menjauhkan anak-anak juga dari sosial media karena apa? Iya. Kalau sosial media di rumah tuh paling nonton TV, nonton binatang, nonton NASA, nonton kayak gitu. Ini binatang, bagaimana caranya ini menanam ini anu gitu di rumah. Jadi memang menjauhkan anak-anak dari sosial media dan YouTube segala macam seperti itu. Iya. Kan dikunci sama Virgon. TV-nya di rumah segede alaihim, tapi dikunci yang gitu nggak bisa. Berarti ini cucu-cucu berarti tinggal sama Inara atau sama ayahnya untuk sekarang? Ada di rumah sekarang, anak-anak tadi sore datang, tapi nanti sepertinya sebentar lagi dipulangin. Mami juga rumah yang menjadi tempat TKP kemarin baiknya itu dijual atau seperti apa Mami? Pastinya kan demi ya buat anak-anak juga ke depannya mungkin. Ini kan rumah tersebut kan sudah menjadi olah TKP juga dari kepolisian. Baiknya seperti apa Mami? Iya memang sih harus diomongin itu. Kalau saya sih bilang ya udah kalau mau dijual jual aja lah. Ya. Kan gitu. Ya tapi semua kan tergantung mereka berdua. Karena kan itu kan baru di kepolisian. Udah gitu gono gini. Ya kan? Nah, jadi tergantung apa dan bagaimana nanti di kemudian hari rembukan dari ini. Kalau mobil kan memang udah digadein mereka kan. Alasan dijual kenapa nggak mau ada kenangan pahit? Oh nggak tahu aku. Ya bisa jadi kan gitu. Mungkin yang terbaik lah itu. Yang penting kan buat cucu-cucu anak-anak maksudnya ini ya. Oh iya. Di sini saya yang terpenting cucu-cucuku dong. Yang lain-lain aku nggak peduli. Gitu. Tapi Virgon udah menyiapkan omongan belum buat anak-anak jika nanti ada kemungkinan terburuknya? Belum kita belum ini, tapi ya semoga ya terimalah dengan lapang dada, jalanin dengan baik dan benar, ya kan? Bukan juga kita mau nyumpain enggak, ya kan? Saya juga udah capek, tiap hari saya capek, ya kan? Sampai ngamuk-ngamukin netizen apa kan gitu, capek. Udah waktunya lah ini bukan mau berbicara soal lembut enggak, udah capek. Syukurlah kalau masih bisa ngomong minta maaf kan gitu. Temi menanggapi ini hari ini juga Mawa dan Insanul akan jalani proses perceraian. Nah kan dari Masalah apa? perceraian. Nah menanggapinya seperti apa dari Mami sendiri? Iya,
kalau perceraian itu masalah harga diri sih ya, harkat wanita loh. Susah mau diomongin. Terus kan Ihsanul kan pasti akan balik kepada Inara dan mungkin Mami menanggapinya cucu-cucu Mami akan punya ayah sambung seperti Ihsanul, menanggapinya seperti apa? Aku rasa dia udah lebih dewasa kayaknya ya. Nggak usah kita campurin, udah dia tahu bagaimana terhadap anak-anak di kemudian hari gitu. Mami juga kan baru-baru ini Starla sangat akrab dengan istri baru Kak Firgon. Mungkin seperti apa Mami mungkin kedekatan mereka berdua?